Dan lama kelamaan dia mulai nggak fokus, pandangannya senyum-senyum, dan dia kan rambutnya panjang ya, si Pio. Dia gini, posisinya gini sambil gini ngeliat ke aku gini, senyum, terus tiba-tiba nangis. Gue punya satu kisah yang mana gue alamin sendiri tentang hal-hal aneh yang saat itu gue pikir gak masuk akal gitu kan. Gue kenal seorang wanita indigo yang gue kenal dari adik gue. Waktu itu tahun 2017. Iya, tahun 2017. 2000 antara 2016 atau 2017 lah. Waktu itu gue kenal dari adik gue yang pada saat itu, gini cerita awalnya, jam 9 pagi, setengah 10 pas gue mulai masuk kerja, adik gue telepon waktu itu. Dan adik gue tuh waktu itu kerja di daerah Cikarang, Bekasi ya. Nah pagi itu dia telepon, aku pikir ada apa gitu kan, tumben dia nelpon pagi-pagi gitu kan. Nah akhirnya gue angkat telepon itu, dan dia ternyata mau minjem uang waktu itu. Waktu itu gue nanya uang buat apa gitu kan. Dan akhirnya dia pun cerita katanya kenal seseorang, dia ketemu di jalan lagi duduk dan ngobrol lah sama adik aku, dan dia cerita ternyata dia nggak punya tempat tinggal waktu itu, katanya nggak punya tempat tinggal, dia di sana itu nggak ada yang kenal, pokoknya dia sendirian gitu, nggak ada yang kenal, nggak ada teman, nggak ada apa gitu kan. Dan entah dia asalnya dari mana, daerah dari mana, waktu itu belum tahu. Nah akhirnya waktu itu kebetulan aku ada uang, dan uang itu adik aku minjem ke aku uang tuh buat sewa kontrakan gitu, buat sementara biar dia ada tempat tinggal gitu, karena kan waktu itu kan lagi musim hujan juga kalau nggak salah ya, jadi dia mungkin ada aku kasihan lah gitu kan. Akhirnya waktu itu kebetulan aku ada uang dan aku kasih. Nah saat itu aku nanya, kata aku emang orangnya seperti apa, dan waktu itu aku dikirim fotonya. Dan saat aku ngelihat fotonya, waktu itu ya, waktu pas kejadian itu, aku ngerasa kan fotonya selfie gitu kan, selfie, dan matanya tuh waktu gua lihat di foto itu ada yang aneh gitu. Entah apa yang aneh, pokoknya menurut gua waktu itu berpikir aneh, dan ada rasa tertarik buat kenal dia dan ketemu, kayak yang ketarik aja buat ketemu sama dia. Nah waktu itu gue belum tahu bahwa dia indigo kan. Akhirnya pas hari libur, hari Sabtu, gue berangkatlah ke Cikarang, ke tempat adik gue itu. Dan akhirnya pas di sana gue ketemu, pas ketemu sama dia tuh ya kita ngobrol, dia awalnya nebak karakter aku gini gitu kan. Saatnya gua kan waktu itu kesana 2 orang, sama temen aku. Waktu itu pertama sih dia tiba-tiba katanya kamu gini ya sama teman aku. Dari situ gue mikir, oh berarti ini kayaknya orang, udah kepikir gitu bahwa oh ini orang punya kelebihan gitu kan. Dan pas itu juga, pas setelah
teman aku yang dibacain gini dan iya kata dibenerin sama dianya juga kan, sama teman akunya. Dan begitu pun dengan aku gitu, tapi nggak semua yang dia bilang benar, karena waktu itu gua mikir yang gitu-gitulah, cuman tebak-tebakan gitu kan. Nah, setelah kenal, ngobrol-ngobrol, dan setelah gua tahu dia indigo gitu, waktu itu gue punya rasa penasaran gitu, karena gue kayak ada rasa tertarik, bukan suka ya, bukan cinta atau jatuh cinta, enggak, kayak ada tertarik buat tahu tentang dia, tahu tentang yang dia tahu gitu, penasarannya gitu sih gue. Nah akhirnya waktu itu aku sering kesana, kalau libur kesana, bahkan nginep gitu di tempat adik aku, karena bawaannya tuh pengen deket dia mulu kan. Waktu itu aku belum sadar itu kenapa-kenapanya. Nah, terus lama-kelamaan, hampir sebulan gitu, dia mulai ceritanya agak dalam gitu. Semua tentang dia tuh mulai diceritain. Dan waktu itu aku kaget gitu kan. Dia bilang gini, aku sebenarnya punya teman katanya. Punya teman bukan teman manusia sama manusia ya, tapi teman alam lain, makhluk lain, dan waktu itu namanya Sipu, temennya Tupu ya, dia itu cewek gitu. Dan waktu itu aku kepo, aku nanya, Sipu ini apa jin, apa iya, katanya jin Horin, orang yang udah meninggal, dan meninggalnya bunuh diri gara-gara cowok lah gitu kan. Nah dari situ kan aku jadi tambah penasaran dari situ. Dan yang bikin aku waktu itu aneh tuh, dia kayak ada dua kepribadian. Awalnya dia tuh, jadi kalau misalnya ketemu, hari ini ketemu, dia biasa ya seperti yang awal gua kenal gitu kan. Cuman nanti kalau ketemu lagi dia kayak yang genit-genit, dan tingkah lakunya beda gitu. Tingkah lakunya beda, cara ngomong beda, dan kayak yang nempel-nempel terus sama aku gitu kan. Lama-kelamaan aku jadi aneh gitu. Ini orang kenapa gitu, apa gila, apa stres gitu kan. Nah akhirnya aku pun cerita sama adik aku gini-gini. Dan waktu itu pas bertiga aku berani nanya bahwa, kamu sih kenapa sih kok kadang gini gitu kan. Dan akhirnya pun dia ngomong, katanya, iya katanya yang ini teman aku tuh suka katanya sama si AA, kan bilangnya AA. Oh iya, si anak indigo ini namanya nggak usah disebut lah. Gua biasa manggil dia Piu sih, si Piu gitu kan. Nah akhirnya si Piu ini pun cerita, katanya ini si Pu tuh suka, katanya suka sama si AA, katanya suka sama aku, kata aku gitu kan. Aku kan kayak rasa pengen ketawa, kayak yang masa orang makhluk kayak gitu suka sama aku. Dan setelah aku bilang gitu, dia ngejelasin bukan suka sama aku, suka sama aku yang ini ya. Jadi katanya ada pendamping aku, nah suka sama pendamping aku gitu. Jadi kalau misalnya dia sifatnya berubah, ternyata dia tuh emang katanya suka, aku pengen masuk dong katanya ke badan kamu, boleh enggak? Dan dibolehin katanya, boleh asal jangan macam-macam. Nah makanya kalau misalnya ketemu suka ada dua kepribadian, nah yang satunya ternyata Sipu gitu kan. Nah lama kelamaan terus ketemu, sering ngobrol ini itu, dan banyak cerita gitu kan. Dan waktu itu kebetulan dia tuh kan dicariin kerja kan, karena nggak mungkin kan, karena dia kan butuh hidup, karena butuh makan, butuh apa. Nah akhirnya dicariin kerja nih sama adik aku. Dan waktu itu dapat kerjaan di tempat makanan di daerah Bekasi, ada mall kalau nggak salah. Di mall Bekasi namanya, ya mall itulah pokoknya. Di mall itu di lantai 4
lantai 3 apa lantai 4, di situ ada tempat makan makanan. Nah, di salah satu counter makanan itu lagi nyari pegawai, dan akhirnya dia pun kerja di sana. Nah, kerja di sana dan aku pun sering main ke sana. Tetap ya aku belum nyadar gitu, aku masih pengen. Jadi yang aku rasain tuh kayak melebihi ke adik aku sendiri gitu, kayak yang peduli, care banget gitu, kayak yang benar-benar kayak saudara, kayak pokoknya kayak yang ngejagain. Ya gitulah, pokoknya kayak yang saudara gitu, kayak yang pengen tetap ada di dekat dia, pengen tahu dia gimana gitu. Nah, selama kelamaan aku pun mulai berpikir gitu, aku kenapa gitu kan, kok aneh gitu. Lama-lama aku mulai sadar nih sedikit-sedikit. Aku pikir-pikir dan aku ngerenung gitu, kenapa aku bisa kayak gini gitu. Dan rasanya tuh beda banget, melebihi ke saudara gitu, ke adik aku juga nggak gitu-gitu banget gitu. Nah, akhirnya dia pun kerja di situ dan aku pun sering main ke situ. Waktu itu kan pulang kerja, dia pulangnya jam 9, jam 10-an. Nah, waktu itu kebetulan aku ke sana dan jam 9, setengah 10 tuh kita turun naik lift mau turun mau pulang kan. Aku bertiga sama adik aku sama dia. Dan pas di lift itu kan di lift aku, adik aku sama dia. Nah, ada lagi bapak-bapak sama cewek 2 waktu itu. Pas kita bertiga naik, di dalam udah ada 3 orang itu. Dan pas mau turun, pintu lift itu terbuka, tutup, buka, tutup. Si Piu ini tiba-tiba bilang gini, kamu jangan mainin lift katanya, kita mau turun katanya. Otomatis bapak-bapak sama ibu-ibu bengong dong ngeliatin, dikira orang stres apa orang gila gitu kan. Iya katanya, dia ngeliat ke bapak-bapak si Piu ini, itu katanya kakinya keluar masuk, udah mau tutup dimasukin lagi kakinya katanya, jadinya udah mau ketutup buka lagi katanya. Dan akhirnya pun disuruh pergilah, dan akhirnya pun pintu lift tutup dan kita pun turun. Nah, pas turun keluar dari mall itu, dia tuh kalau jalan gini loh, kalau orang normal jalan ya lurus aja gitu. Kalau dia nggak, jalan lurus terbelok gitu. Karena dia melihat gitu, kalau misalnya papasan dia nggak mau, kan kalau kita nggak lihat nih. Jadi kalau misalnya jalan ya jalan aja, karena nggak lihat ya mau tabrakan mau apa bodo amat gitu. Nah, masalahnya dia mau tahu, jadi kalau jalan, kalau mau papasan dia belok. Nah, aku sering ngeliatin itu tuh kasihan gitu. Kasihannya ya kalau orang yang ngerti hal gitu, tapi orang yang nggak tahu kan disangka orang gila ataupun orang gimana gitu kan. Dan kadang dia ngomong sendiri gitu. Kalau ada yang ketemu yang ngajak ngomong, dia jawab gitu. Ngejawabnya kayak ngejawab manusia. Dan dari situ gue sering bilangin, kata gue, kamu jangan kalau misalnya orang kayak ketemu makhluk kayak gitu ngajak ngomong, dijawabnya nggak usah ngomong pakai mulut, kata aku gitu kan. Karena semua orang tuh nggak paham masalah gini, kata aku gitu kan. Terus dia bilang, itulah katanya masalahnya, aku tuh nggak bisa ngebedain mana orang, mana setan, katanya gitu kan. Nah, dari situ aku mikir kasihan juga ya. Nah, terus kemudian waktu itu kita lagi jalan pulang itu, tiba-tiba aku kan kalau jalan agak cepet gitu kan. Nah, aku jalan gitu, dia tuh lama di belakang. Pas aku nengok, dia tuh ngebungkuk gini loh, ngebungkuk jalan kayak orang lagi gini, kayak orang lagi ngegendong. Waktu ditanya sama adik aku, kamu kenapa, katanya. Dia bilang gini, ini katanya si nenek minta dianterin ke situ, dia lumpuh nggak bisa jalan katanya.
Dari situ aku, aduh kata aku, kasihan ya. Jadi benar-benar yang kayak keberatan gitu, dari mimik mukanya juga kayak yang keberatan ngegendong gitu, dan dia pun bungkuk kayak orang gendong gini. Dan setelah sampai yang dituju, si makhluk itu yang minta dianterin, udah setelah diturunin di situ dia normal lagi gini. Dari situ aku mikir, aduh kata aku, kasihan gitu kan. Akhirnya waktu itu kebetulan aku ada urusan apa ya, aku urusan entahlah, pokoknya aku waktu itu pulang kampung dulu, dan aku kebetulan ada om aku yang ngerti hal-hal kayak gitulah, bisa paham gitu masalah gitu. Dari situ aku cerita gitu, mau minta tolong gimananya. Dan waktu itu sebelum gua cerita itu, dia bilang gini sama aku, dia ngomongnya bahasa Sunda kan, nyaneh aya jurigan cina gitu kan, kamu ada setannya katanya gitu kan. Dari situ aku mikir, ada setannya, setan apa gitu. Tapi waktu itu aku nggak mikirin hal itu karena aku fokus ke yang ingin aku tanyain kan. Aku cerita itu gimana, solusinya gimana, apa bisa ditutup apa enggak katanya. Kata om aku, bisa katanya, bisa ditutup, bawa aja ke sini katanya. Nah akhirnya udah cerita gitu, aku pun balik lagi ke Jakarta. Dan pas di Jakarta, waktu itu selesai sholat isya, tiba-tiba aku kepikiran yang kata om aku, kamu ada setannya gitu kan. Nah aku mikir, apa yang aku sering pikirin tentang perasaan yang berlebihan sama dia tuh, aku mikir ke situ gitu. Apa aku terpengaruh oleh sesuatu yang membuat aku jadi lebih care banget, yang peduli banget gitu kan. Waktu itu aku mikir kalau memang ini memang hal gitu, memang ada pengaruh itu, kalau memang ini kebaikan gitu kan, aku mikirnya ya udah kasihan gitu, karena dia kan kerja juga belum benar dan butuh pertolongan gitu istilahnya. Oh iya, waktu itu pun om aku waktu pas ngomong itu bilang gini, boleh kita menolong orang, emang kita harus diwajibkan menolong sesama katanya, tapi ada ukurannya. Selama kita mampu kita tolong, tapi kalau misalnya kitanya juga nggak mampu, jangan dipaksain gitu intinya. Emang waktu itu kan aku masih banyak tanggungan, adik aku sekolah, terus ya segala macam lah. Dan kadang-kadang aku buat bayar kontrakan itu suka minjem. Nah mungkin maksud om aku tuh ke situ gitu kan. Nah aku dari situ aku mikir, ya udahlah memang yang penting karena Allah lah gitu kan. Udahlah aku ngelupain hal itu dulu. Dan akhirnya aku pun coba ngomong sama dia, gimana kalau kamu ditutup aja biar nggak parah gini, nggak parah banget gini gitu kan. Dan akhirnya pun dia mau, dan kita cari waktu itu nyari waktu buat bisa ke Kuningan waktu itu kan, karena tempat aku di Kuningan Jawa Barat kan. Nah pas waktu itu dia sempat main juga ke tempat aku, ke kosan aku ya, yang di daerah Jakarta Barat. Dan pas dia rumah itu kan rumah yang aku tinggalin, jadi aku tuh tinggal di satu rumah tapi kamarnya banyak gitu, aku tinggal di situ. Dan di situ penghuninya kos-kosan gitu, jadi satu rumah tapi bentuknya rumah yang cuman kamarnya banyak gitu. Dan pas dia masuk gerbang, dia diam gini kan. Kata adik aku, kenapa? Dia cuman bilang, aduh katanya gitu. Dia pas masuk, kan aku di kamarnya kamar atas ya, pas dia naik ke tangga, jadi posisi kamar aku di sini, jadi di atas tuh ada 1, 2, 3, 4 kamar.
Jadi kayak gang gitu, ini tempat TV, pas tangga gini ruang TV, sini ada gang, nah kamar gitu. Kamar aku yang sebelah kanan berarti. Nah, dia waktu pas masuk ke situ, tiba-tiba di kamar dia bilang lirik kanan kiri gitu kan. Dan memang aku tahu gitu, rumah itu tuh bekas rumah satu keluarga yang dijual waktu itu karena anaknya bunuh diri overdosis kan. Cewek meninggal overdosis, katanya ya, kata orang sekitar matanya overdosis, tapi jadi banyak yang bilang karena putus cinta lah, ditinggal nikah, tapi yang paling banyak diceritain tuh karena overdosis katanya. Dan kebetulan itu meninggalnya di kamar yang aku tempatin gitu kan. Emang di kamar itu tuh kalau misalkan aku nyapu nih, tiap hari kan nyapu, pagi nyapu, aku suka nemuin gumpalan rambut gitu. Hampir tiap nyapu aku nemuin gumpalan, sedangkan di situ rambut aku nggak panjang dan nggak ada cewek, tapi aku udahlah nggak mikirin itu. Nah pas si Piu ini masuk ke kamar aku sama adik aku, tiba-tiba dia lirik dan tatapannya fokus ke pojok deket lemari kan ada lemari, ini pojok gitu, lemarinya kan posisinya di pojok dan di sini. Dia pertamanya gini, itu siapa katanya gitu kan, itu siapa kan. Dari situ aku udah oh dia ngeliat ini nih yang di sini gitu kan. Dan lama kelamaan dia mulai nggak fokus pandangannya, senyum dan dia kan rambutnya panjang ya si Pio. Dia gini, posisinya gini sampai gini nih, ngeliat ke aku gini, senyum, terus tiba-tiba nangis. Pas lagi gini hawa beda loh, jadi suasana kamar itu pas dia gini senyum gini tuh suasana berubah, hawanya jadi panas gitu. Dari situ aku punya feeling, pas dia senyum gini, wah dalam hati aku kesurupan. Dan ternyata dia benar kesurupan dan dia pun nangis saat itu. Nah aku coba waktu itu aku coba ajak ngomong, kali ada yang mau disampaikan kan. Cuman dia nggak mau ngomong, cuma nangis aja gitu. Dan setelah beberapa saat, ya karena teman aku juga ada yang ngerti hal gitu, akhirnya dikeluarin lah sama teman aku waktu itu. Nah setelah dikeluarin dan tidurlah karena waktu itu malam. Dan setelah kejadian itu kita tidur. Dan pas mulai mau tidur kan adik aku sama dia tidur di sono, aku sebelah sini di bawah. Dia bilang gini, ini orang yang berdua, jadi di kamar sebelah aku pun di situ ada yang nungguin gitu, tapi cewek cowok gitu. Dia katanya suka nangkring aja di jendela di atas gitu. Nah yang dua itu suka aku jadi merinding deh. Jadi dia suka bolak-balik nengok ke kamar aku katanya, berdua nengok pergi lagi, nengok pergi lagi kata. Ih katanya itu kenapa sih tengok mulu. Nah akhirnya ditutup pintunya sama dia dan kita pun tidur waktu itu. Nah keesokan harinya pagi-pagi aku kan nganterin dan karena kan mau balik ke Bekasi, jadi aku anterin ke tempat bis ya. Pas lagi nunggu bis dia bilang gini, itu tuh sebenarnya di tangga yang kita naik tuh di situ ada anak bocah katanya. Karena memang iya kalau misalnya aku nonton TV di situ suka kayak ada yang nongol gitu, turun lagi. Dan bukan aku doang yang sering ngalamin itu, tapi semuanya yang tinggal di situ. Nah setelah itu dan akhirnya pun mereka pulang dan aku pun balik pulang. Nah terus singkat cerita akhirnya pun kita pulanglah ke kampung gitu, mau nemuin om aku itu, karena kan rencana kita mau nutup dia kan. Dan waktu itu sampai di
Kuningan tuh karena dari sini abis maghrib sampai sana tuh jam 11, setengah 12. Ya sekitar jam segitulah. Nah karena dari pemberhentian bis mau ke rumah aku tuh harus naik motor ya, sekitar setengah kilo lah. Nah jadi kan tempat kampung aku tuh jadi di tengah-tengah gini, ini sawah, luas sawah, ini kan gunung Ciremai, di sini sawah luas. Nah tengah-tengah ini kampung aku manjang gini, di sini jalan raya, di sini jalan raya, di sini tuh ada kebun-kebun, kuburan, kesananya apa sih ya? Ya hutan gitu, hutan. Nah, kan kamu aku lokasinya gini ya, manjang dari sini, di sini dari bawah tuh alun-alun. Jadi dari ini tempat pemberhentian bis, kita naik ke atas terus lurus sampai ujung. Nah, kampung aku kan. Nah, saat itu aku masuknya bukan dari alun-alun masjid ya, bukan dari ujung sini, tapi dari ujung sono. Dari hulu lah, masuknya dari hulu bukan dari hilir. Nah, kita masuk dari hulu, kan masih banyak kebun ya, kita ngelewatin kebun, dan dari situ dia teriak. Pas masuk ke perkampungan aku, dia tuh teriak dan nutup mata gini. Karena kan ojeknya aku di belakang dia berdua kan sama si adik aku boncengan, bertiga sama tukang ojek. Dari situ aku pas ngeliat itu, ya udahlah, akhirnya pun pas sampai rumah, ya pun masuk ke rumah, kita pun di situ pun waktu itu masih ada bapak aku, ada mama aku kan, dan kita pun ngobrol, bercerita. Dan waktu itu dia bilang gini, ini perkampungan manusia apa perkampungan juri katanya, apa perkampungan setan gitu. Karena dia pas masuk itu katanya kampung setan lah gitu kan. Tapi kata dia orangnya cantik-cantik katanya, yang sebelah sini mbak. Nah udah cerita gitu, udah akhirnya istirahat. Udah besok paginya kita berangkat ke rumah om aku, karena rumah om aku tuh sekitar 2 kilo ya dari tempat aku, beda desa gitu kan. Kita berangkat abis asar waktu itu berangkat, dan om aku itu waktu itu nggak ada lagi pergi kemana gitu. Akhirnya kita balik lagi. Nah kita balik dari rumah om aku itu abis maghrib kita masuknya bukan dari yang kemarin, kita kan masuknya dari hulu. Sekarang kita masuknya dari bawah, dari hilir, lewat alun-alun. Dan pas masuk situ pun dia pun sama ngejerit lagi. Pas sampai rumah dia bilang, ini beneran kampung setan katanya. Tadi pas kita udah ngelewatin masjid itu, kanan kiri itu banyak yang nongkrong katanya. Wujudnya merinding. Wujudnya nggak kelihatan, pokoknya hitam ngebentuk gitu kayak orang, tapi ngejejer gitu kayak lagi pada nongkrong gitu. Karena dari ini masjid ini tuh kosong, jalan cuman jalan setapak, belum ada rumah. Nah di sini ada kolam gede. Kesini barulah masuk ada rumah, baru ke atas. Nah di ujung tuh rumah aku. Nah udah dicerita di situ, katanya ini mah dari ujung sampai ujung lagi banyak setan katanya. Karena memang di situ ya bukan kata dia doang, emang dari dulu juga banyak yang bilang seperti itu ya. Nah pas abis sampai rumah, abis itu kan kita pulang lagi ke rumah. Nah di rumah aku, ini mah aku tahu ya, jadi di rumah aku sebelum rumah aku dibangun tuh ada pohon melinjo gede gitu. Nah yang nungguin pohon melinjo itu kuntil anak, tapi udah tua ya, udah tua. Tapi nggak ganggu sih, cuman dia karena pohon melinjonya ditebang dan dijadiin rumah aku, jadi dia tuh nggak punya tempat tinggal, jadi suka keliling kemana-mana gitu. Tapi nggak pernah ngeganggu sih, nggak.
Tapi kadang suka nampakin ke mama aku gitu, tapi udah awal-awal sih kaget, takut gitu, tapi lama-lama udah biasa kan. Kebetulan waktu itu ketemu nih, ngobrol sama dia. Itu kejadiannya pagi jam 10. Dia habis mandi di samping rumah, kan rumah ada kaca ya, ada jendela. Sambil nyisir di jendela, karena kan ini rumah aku, di sini masih kebun karena rumah aku paling ujung ya. Jadi masih kesananya kebun. Dia nyisir, dia bilang gini, ketawa-ketawa, ya iyalah cantik lah. Aku tuh ngelihat dari dalam, dan pas aku ngelihat tuh ada orang lagi mau ke sawah gitu kan. Karena mayoritas di tempat aku petani ya. Waktu itu orang mau baru berangkat ke sawah dan pada ngeliatin gitu kan. Aku mikirnya ntar disangka orang gila, aku marahin tuh waktu itu. Kamu dibilangin kalau misalnya ngomong kayak gitu, ngomong sama yang kayak gitu jangan diucapin pakai mulut, kataku, banyak orang lewat. Dia cuma ketawa aja. Habisnya katanya dia ngomong, katanya, kok kamu cantik sih, kata si kuntinya katanya. Ya aku jawab, ya iyalah, aku kan cantik. Nah, udah habis itu, udahlah, akhirnya pas asar pun kita coba balik lagi ke tempat om aku. Dan alhamdulillahnya ada waktu itu kan. Dan habis asar tuh mulai ditutup gitu. Akhirnya ditutup lah. Dengan caranya om aku, akhirnya ditutup. Dan sebelum ditutup kan kita sempat ngobrol-ngobrol. Si Pio ini ngomong katanya, dia tuh nengok di rumahnya, di rumah om aku, dia nengok kanan kiri atas gitu. Dia bilang, di sini ini kan banyak. Jadi kan om aku tuh suka ngobatin lah gitu, suka ngobatin, nolong-nolong orang. Nah karena yang kalau misalnya orang yang kena santet ataupun kena hal-hal yang kiriman gitu kan, otomatis yang ngirimnya nggak terima dong. Akhirnya mereka pun coba ngirim ke om aku, tapi ya karena kan kalau misalnya orang yang paham pasti punya penjagaan, punya benteng gitu kan. Tapi katanya ada, udah siap-siap, udah, jadi di atas tuh katanya banyak gitu. Dan di depan tuh ada 3 tinggi besar katanya, warnanya hijau. Dan dia bilang ke om aku katanya, kenapa nggak dibuang-buangnya. Dan waktu itu pun om aku bilang, ya ngapain, selama nggak ganggu kita, biarin aja katanya gitu kan. Udahlah, akhirnya selesai ditutup, kita pun habis maghrib kita pulang. Waktu itu aku bawa motor PGR. Aku kan ke sana 2 motor ya, aku sama adik aku kan ada 2 ya, 3 sama yang kecil. Nah yang ikut tuh 2, yang cowok sama yang cewek. Dan mereka boncengan berdua, aku ngebonceng si Pio. Pas habis maghrib kita mau pulang itu, dia pun kembali histeris ngejerit gitu kan. Aku kaget dong pas aku nyalain motor, pas baru berapa meter jalan dia tuh, ayo buruan katanya, buruan. Kataku, aku berhenti dong, kaget kan. Ada aku berhenti, kata aku, emang kenapa? Buruan. Katanya, ini yang di depan tuh marah. Jadi katanya yang diceritain sama dia tuh nggak terima gitu. Waktu dia bilang, kenapa nggak dibuangin aja gitu. Karena yang tinggi, 3 sosok tinggi hijau itu nggak terima. Pas kita pulang, itu beneran. Gue baru ngalamin yang hal kayak gitu. Jadi pas dia mau buruan, aku kan langsung starter motor, nggak nyala itu motor. Di starter nggak nyala, aku selah, akhirnya nyala. Pas aku mau ngegas, itu belakang motor tuh kayak yang naik gini, kayak yang diangkat, itu motor mati lagi. Dari situ aku pun jadi apa sih, sasah kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia apa sih, jadi aduh, kalau takut sih enggak, aku waktu itu enggak takut, cuman kayak yang keburu-buru harus gimana gitu kan. Dan akhirnya aku coba, setelah lagi aku starter dan akhirnya pun nyala, aku langsung tancap gas, akhirnya aku pergi. Dia pun di motor itu masih kayak gitu, buruan. Akhirnya aku ngebut.
Dan sampai depan rumah aku, waktu itu kebetulan di depan rumah aku banyak orang ya, bapak-bapak, karena biasanya kalau malam di depan di teras rumah aku tuh suka ada bapak-bapak main remi gitu kan sama bapak aku waktu itu. Dan pas sampai situ dia kayak orang lemes gitu, jatuh kan, akhirnya dibawa sama bapak aku ke kamar dan dia nanya, "Itu kenapa?" Aku ceritain gini-gini. Nah pas sekitar jam 10 aku nyuruh dia buat makan. Akhirnya kita pun ngobrol gitu. Dan dia menceritakan kejadian yang tadi, sama dia bilang gini. Aku nanya kan, "Gimana?" kata aku setelah itu tuh. Dia nengok kanan kiri gini, katanya kayak ada yang kurang katanya. Kayak ada sepi katanya. Kan biasanya dia tuh kalau malam nggak bisa tidur ya. Jadi setiap malam tuh dia tidur pagi, subuh gitu. Karena dia tuh ngedengar semua yang ngomong, makhluk-makhluk ngomong apa itu dia dengar gitu. Jadi lama-lama mungkin udah biasa ya, pas ditutup, semuanya ketutup, mungkin dia kayak yang sepi katanya. Nggak ngedengar kayak gitu lagi, nggak ngeliat gitu kayak. Makanya dia bilang ada yang kurang katanya gitu kan. Nah setelah ditutup akhirnya pun kita balik ke Jakarta dan dia pun akhirnya kerja. Oh iya, nah setelah balik ke Jakarta dan aku pun keingetan tentang omongan aku, dan ternyata kenapa aku bisa care banget sama dia, yang peduli banget sama dia, ternyata aku tuh semacam terkena pengasihan gitu. Karena waktu itu di matanya itu ada punya pengasihan gitu. Jadi dari tatap-tatapan, kalau kita natap mata dia tuh langsung kena gitu. Dan setelah itu pun aku sadar, setelah aku pikir-pikir dan aku coba tanya-tanya dan dikasih tahu ternyata aku kayak gitu, dan akhirnya udah aku biasa lagi loh. Pas udah tahu gitu, dikasih tahu gitu, dan aku udah ngerasa aneh gitu-gitu, akhirnya udah, dan akhirnya pun biasa, nggak kayak yang dulu aku berlebihan banget, melebihi care aku ke adik aku ya. Nah habis itu kan udah akhirnya dia pun kerja dan kita pun semakin jarang ketemu, dan sampai sekarang pun nggak tahu dia di mana sekarang. Terakhir ketemu waktu nikahan adik aku yang cowok, dia datang sama cowoknya waktu itu. Dan terakhir dengar kabar dia udah nikah. Dan nggak pernah ketemu lagi.